Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore kepada pembimbing kami, yaitu Ibu Rintis, yang sudah berkenan membimbing kami untuk menyelesaikan laporan kuliah kerja nyata ini melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dilaksanakan pada Agustus sampai dengan Desember 2024. Untuk laporan ini kami susun dengan anggotakan, yaitu yang pertama Alexander Reinhard Sinaga dengan NIM I01211010. Kemudian ada Farid Akbar Sulistia dengan NIM I01211055. Kemudian ada Magnun Seno Aji dengan NIM I01211088. Dengan kemudian dengan saya sendiri Rohit Ratmaja dengan NIM I01211159. Kemudian ada Syakira Madina Nur Amina dengan NIM I01211172. Untuk selanjutnya lanjut ke bab pertama yaitu pendahuluan. Untuk yang menjadi latar belakang kami untuk yang pertama yaitu mengenai intensitas curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan volume air yang melebihi kapasitas saluran drainase sehingga air meluap dan menyebabkan banjir. Untuk yang kedua, kondisi fisik dari sistem drainase itu sendiri seperti desain yang tidak memadai untuk menampung aliran air yang besar atau kurangnya pemeliharaan yang mengakibatkan penyumbatan dan sedimentasi. Yang selanjutnya mengenai perubahan tata guna lahan, seperti pengurangan area resapan air akibat pembangunan, juga berkontribusi pada peningkatan aliran permukaan yang menuju ke sistem drainase. Selain itu, faktor sosial seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan dapat memperburuk kondisi dengan menyumbat saluran air dan mengurangi efektivitas drainase. Next. Pada laporan ini, kami mengambil rumusan masalah antara lain bagi berikut. Yang untuk yang pertama, bagaimana pengelolaan pintu air Gedung Kopi dalam menerapkan kebijakan terkait pengelolaan pintu air. Untuk yang selanjutnya, bagaimana kinerja pintu air Gedung Kopi dalam mengatasi banjir di Kelurahan Pucang Sawit. Untuk yang ketiga, apa saja kendala teknis dan non-teknis yang menghambat optimalisasi fungsi pintu air Gedung Kopi. Untuk yang terakhir, bagaimana proses pemeliharaan pintu air Gedung Kopi. Untuk selanjutnya ke poin tujuan penelitian. Untuk tujuan yang kami ambil untuk pertama menganalisis bagaimana pengelolaan pintu air Gedung Kopi menerapkan kebijakan terkait pengelolaan pintu air. Untuk yang kedua, mengevaluasi kinerja pintu air Gedung Kopi dalam mengatasi banjir di Kelurahan Pucang Sawit. Untuk yang ketiga, mengidentifikasi kendala teknis dan non-teknis yang menghambat optimalisasi fungsi pintu air Gedung Kopi. Untuk yang terakhir, mendeskripsikan proses pemeliharaan pintu air Gedung Kopi. Selanjutnya, kemanfaat penelitian. Dari penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, terkhusus pengelola dan penyelenggara saluran serta pintu air Gedung Kopi dalam menerapkan kebijakan dan melakukan pemeliharaan fasilitas pintu air. Terus selanjutnya ke bab 2, tinjauan pustaka dan dasar teori. Untuk yang tinjauan pustaka yaitu mengenai curah hujan yang tinggi, kondisi geografis dan sistem drainase yang tidak memadai menjadi kontributor utama terjadinya genangan air yang meluas di berbagai wilayah. Untuk selanjutnya mengenai karakteristik banjir yang sangat beragam. Untuk karakteristik banjir yang sangat beragam ini tergantung pada intensitas curah hujan, topografi wilayah, dan kapasitas sistem pengaliran air atau drainasenya. Next. Selanjutnya ke dasar teori. Untuk yang poin pertama mengenai pintu air. Pintu air merupakan suatu bangunan yang memotong tepi sungai dan berfungsi mengatur aliran air untuk keperluan drainase. Pintu air atau sering disebut sebagai flow gate adalah perangkat yang digunakan untuk mengontrol aliran air di berbagai infrastruktur air seperti waduk, sungai, dan saluran irigasi. Next. Selanjutnya ke bab 3 mengenai pembahasan. Untuk yang pertama kegiatan survei. Kegiatan survei ini dilakukan pada Jumat tanggal 4 Oktober 2024 yang berlokasikan di pintu air Gedung Kopi Surakarta. Untuk waktunya dimulai dari pukul 10 sampai dengan selesai. Dengan alat survei yang diperlukan yaitu ponsel yang digunakan untuk mendokumentasikan dari keadaan pintu air dan keadaan drainase di sekitarnya. Selanjutnya ke detail kegiatan survei.
Untuk pemberi tugas, yakni dari pembimbing selaku pembimbing KKN yaitu Bu Rintis. Untuk yang sebagai tim leadernya yaitu Syakira Madina. Untuk yang menjadi ketua tim surveyor yaitu Farid Akbar. Kemudian untuk engineer atau surveyornya yaitu Rohit, Da Alex, dan Mas Magnun. Selanjutnya ke checklist kegiatan. Checklist kegiatan seperti yang tertampil pada tabel 3.1. Untuk yang pertama penetapan lokasi. Yang selanjutnya kepersetujuan izin dan tanggal survei. Selanjutnya pelaksanaan survei, pengumpulan data, pengambilan foto survei, pengajuan izin permohonan data, pengumpulan data tambahan, pembuatan laporan, dan pembuatan laporan hasil survei. Selanjutnya ketinjauan survei. Untuk yang pertama, yaitu pintu air. Di sini pintu air yang kami tinjau itu ada tiga unit dengan elevasi saluran yaitu 86,61 meter di atas permukaan laut dan elevasi sungai yaitu 86,53 dengan dimensi saluran kurang lebih 3 meter. Kemudian dimensi sungai kurang lebih 75 meter. Selanjutnya ke permasalahan. Untuk poin pertama yaitu banjir. Banjir yaitu suatu kondisi di mana terjadinya luapan yang melebihi batas keamanan dari sungai tersebut. Selanjutnya ke limbah dan endapan. Untuk limbah, limbah di sini dihasilkan dari limbah domestik, limbah industri dan limbah medis. Untuk limbah domestik sendiri dihasilkan dari limbah rumah tangga. Karena di sekitar saluran ini masih terdapat banyak perumahan dan di mana limbah-limbah tersebut banyak dibuang ke saluran. Selanjutnya limbah industri. Kota Solo memiliki berbagai industri yang juga menyumbang pada masalah limbah, terutama pada tekstil dan juga pabrik-pabrik yang berskala kecil maupun skala besar. Selanjutnya ke limbah medis. Limbah medis dari rumah sakit dan klinik juga menjadi perhatian karena mengandung bahan berbahaya yang dapat menyebabkan kesehatan masyarakat dan lingkungan jika tidak dikelola dengan benar. Selanjutnya ke sedimentasi. Sedimentasi adalah masalah lain yang tidak kalah penting terjadi di Kota Solo. Sedimentasi ini disebabkan karena yang pertama pengundulan hutan, pembangunan yang tidak terkontrol, dan praktik pertanian yang buruk menyebabkan erosi tanah. Selanjutnya ke dampak sedimentasi. Sedimentasi tentunya dapat mengurangi kapasitas saluran air, di mana terjadi pendangkalan di sungai atau terjadi pendangkalan di saluran drainase, yang mana hal ini tentunya mengakibatkan banjir. Selanjutnya dari permasalahan yaitu luapan Sungai Bengawan Solo. Luapan dari Sungai Bengawan Solo tidak dapat mengalir dari drainase. Air dari drainase tertahan karena elevasi terjadi elevasi yang lebih tinggi di Sungai Bengawan Solo sehingga air meluap ke ke drainasenya. Selanjutnya kapasitas pompa yang kurang memadai. Dalam survei yang dilakukan di lokasi pintu air ditemukan bahwa kapasitas pompa yang ada saat ini tidak memadai untuk mengatasi volume air yang harus dipindahkan. Hal ini menjadi masalah serius terutama saat musim hujan tiba. Pompa air di sini berfungsi untuk memindahkan air dari saluran drainase ke Sungai Bengawan Solo apabila terjadi tinggi muka air di Bengawan Solo yang melebihi dari batas aman di drainasenya. Selanjutnya ke pendirian bangunan di atas saluran. Di sekitar saluran sendiri masih terdapat banyak pemukiman. Tidak sedikit pula banyak bangunan yang menggunakan drainase. Banyak pondasi-pondasi yang dibangun di mengenai badan dari drainase sehingga menyebabkan penyempitan dan juga pendangkalan. Selanjutnya ke penyempitan saluran. Penyempitan saluran ini merupakan dampak dari sedimentasi tadi. Kemudian dampak dari adanya pemukiman di sekitarnya. Untuk selanjutnya ke solusi. Yang pertama solusi banjir yaitu untuk pertama perbaikan sistem drainase. Selanjutnya pembangunan bendungan dan waduk. Untuk yang ketiga reboisasi dan pengelolaan lahan. Yang keempat edukasi dan kesadaran masyarakat. Dan untuk yang terakhir peringatan dini dan evakuasi.
Selanjutnya solusi dari limbah dan endapan. Untuk solusi dari adanya limbah dan endapan ini, yang pertama yaitu peningkatan pengelolaan limbah. Yang kedua, restorasi dan konservasi lingkungan. Dan yang ketiga, teknologi dan infrastruktur. Terus selanjutnya, untuk solusi yang dapat disajikan dalam kapasitas pompa yang kurang memadai, yaitu dengan peningkatan kapasitas pompa serta perbaikan sistem saluran air. Penggunaan teknologi modern seperti pompa dengan efisiensi tinggi dan sistem monitoring otomatis dapat membantu mengoptimalkan kinerja pengendalian air. Selanjutnya, untuk solusi dari penanganan pendirian bangunan di atas saluran, tentunya melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya dari drainase dan bagaimana pengelolaan dari drainase itu supaya tidak terjadi banjir. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Dengan demikian, melalui penertiban dan edukasi, diharapkan masalah pendirian bangunan di atas saluran dapat diminimalisir, sehingga lingkungan sekitar menjadi lebih aman, sehat, nyaman bagi seluruh masyarakat. Kemudian ada untuk permasalahan penyempitan saluran. Untuk solusinya ada yang pertama ada pembersihan rutin, kemudian yang kedua ada edukasi masyarakat, yang ketiga ada reboisasi dan konservasi, selanjutnya ada penegakan hukum, serta yang terakhir adalah penggunaan teknologi. Kemudian di sini selanjutnya ada perhitungan Sungai Bengawan Solo. Pada penelitian ini perhitungan diperoleh berdasarkan hasil analisis dari dua das, yaitu das untuk drainase Gedung Kopi dan juga das dari Bengawan Solo. Berikut merupakan yang pertama ada peta Kelurahan Pucang Sawit, dan selanjutnya ada peta daerah aliran sungai atau DAS dari Bengawan Solo. Kemudian selanjutnya ada data hujan. Untuk data hujannya sendiri, dalam menganalisis debit banjir rencana, digunakan data hujan untuk curah hujan maksimum tahunan dan curah hujan maksimum 15 harian selama 20 tahun, dengan periode pada tahun 2004 sampai 2023, dari tiga stasiun hujan, yaitu stasiun hujan Ngemplak, stasiun hujan Mojolaban, dan juga Pabelan. Berikut merupakan rekapitulasi curah hujan tahunan maksimum dari tiga stasiun tersebut. Kemudian selanjutnya setelah memperoleh data-data curah hujan tersebut akan dilakukan uji kualitas data curah hujan dengan metode yang sudah dipilih yaitu metode RAPS atau Rescale Adjusted Partial Sums dengan tiga masing-masing stasiun hujan dengan untuk memperoleh apakah data curah hujan tersebut sudah valid. Dan berikut adalah untuk uji rap stasiun hujan Ngemplak dengan hasil kesimpulannya adalah Q per akar N-nya oke dan juga R per akar N-nya oke. Sehingga data curah hujan tersebut dianggap valid. Kemudian untuk curah hujan lainnya yaitu stasiun Mojolaban dan juga untuk stasiun Baki memiliki hasil yang juga oke. Kemudian setelah melaksanakan pengujian untuk tiga stasiun hujan tersebut akan dilakukan untuk perhitungan hujan kawasan atau hujan wilayah. Yang pertama ada untuk drainase Kedung Kopi dengan nilai koefisien Thyssen sebagai berikut. Di sini untuk stasiun Mojolabannya memiliki bobot 100% karena untuk Thyssen-nya untuk daerah aliran sungainya yang terkena hanya untuk stasiun Mojolaban. Next. Untuk selanjutnya ada analisis hujan kawasan 15 harian untuk tiga stasiun hujan tersebut dengan mengalihkan dengan koefisien yang sudah didapat sebelumnya dengan hasil sebagai berikut. Selanjutnya untuk hujan kawasan untuk Das Bengawan Solo eh, berikut merupakan koefisien daripada Das Bengawan Solo. Selanjutnya dilakukan pengujian yang sama dengan mengalihkan koefisien Thyssen dengan curah hujan masing-masing stasiun dan didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian dilaksanakan uji distribusi curah hujan dengan kala ulang selama analisis selama 20 tahun dari periode curah hujan 2004 sampai 2023 dengan hasil sebagai berikut. Berikut merupakan rekapitulasi curah hujan rencana periode ulang drainase Gedung Kopi dengan
periode 2 hingga 100 tahun dengan 4 metode uji curah hujan. Di sini ada log normal, log Pearson, normal, dan juga Gable. Kemudian selanjutnya ada analisis distribusi curah hujan das Bengawan Solo, seperti yang sudah dilaksanakan pada proses sebelumnya, dengan rekapitulasi sebagai berikut dengan 4 metode pengujian juga. Selanjutnya ada uji Smirnov-Kolmogorov dengan di sini untuk drainase Gedung Kopi dan juga Das Bengawan Solo dengan hasil Dmax kurang dari DO kritis sehingga untuk uji Smirnov-Kolmogorov dianggap oke atau diterima. Selanjutnya masuk ke uji T-square. Jadi kami melakukan uji T-square untuk dua wilayah, drainase Gedung Kopi dan Das Bengawan Solo. Dengan didapat hasilnya derajat kejenuhan sebesar 0,5 diterima. Kemudian kami melakukan analisis koefisien limpasan dengan data sebagai berikut. Lalu kami melakukan analisis hujan efektif. Analisis hujan efektif ini kami lakukan di Gedung Kopi dan Das Bengawan Solo. Dengan kami buat ada periode hujan harian dan hujan 15 tahunan. 15 harian. Kemudian kami mengukur waktu konsentrasi untuk drainase Gedung Kopi. Lalu kami menghitung waktu konsentrasi drainase Das Bengawan Solo. Lalu kemudian kami menghitung intensitas hujan. Eh, Kami menghitung dalam periode ulang selama 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 50 tahun, dan 100 tahun. Dengan tabel sebagai berikut. Kemudian setelah sudah menghitung di drainase Gedung Kopi, kami melakukan perhitungan intensitas hujan di drainase Bengawan Solo. Dengan cara yang sama, kami lakukan intensitas dalam periode ulang yang sama dan serupa. Lalu kami menghitung distribusi hujan jam-jaman dengan cara metode ABM, Alternating Block Method. Kemudian kami melakukan analisis dan terlihat juga dalam tabel ini bisa didapatkan distribut ABM, lalu kami convert dalam grafik dalam periode selama 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 50 tahun, dan 100 tahun. Kemudian kami menghitung juga untuk distribusi jam-jaman untuk metode ABM di drainase Bengawan Solo dengan cara yang serupa. Izin melanjutkan ya. Ya, Ini kemudian dilanjutkan dengan metode ABM untuk di drainase Bengawan Solo. Dengan cara yang sama dengan hidrograf monono B, mulai dari T2 tahun, T5 tahun, T10 tahun, T15 tahun, T20 tahun, T25 tahun, T50, dan T100. Kemudian dilakukan perhitungan analisis perhitungan debit dengan metode hidrograf satuan sintetik Schneider, atau biasa kita sebut HS Schneider. Perhitungan debit dengan metode hidrograf satuan sintetik Schneider yang pertama pada Gedung Kopi didapatkan data sebagai berikut: luas das, panjang sungai, jarak titik berat das ke outlet dengan asumsi TR 1 jam, CP, CT, dan CT diambil nilai 0,72 berdasarkan school tahun 1978 untuk kategori kaki bukit. Kemudian untuk perhitungan, pertama dihitung basin lag, kemudian durasi hujan, kemudian untuk hidrograf satuan standar, kemudian nilai basin lag, dan kemudian didapatkan perhitungan hasil analisis hidrograf sebagai berikut. Dan didapatkan T dan Q sebagai rencana awal sebagai berikut.
Kemudian didapatkan hujan rencana periode ulang setiap 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25, 50 hingga 100 tahun sebagai berikut. Kemudian dilakukan perhitungan yang sama untuk Sungai Bengawan Solo dan didapatkan hasil pada tabel-tabel berikut. Silakan dilanjut rekan saya kira. Baik, selanjutnya berikut merupakan hasil dari hidrograf banjir. Di sini karena kita ada 2 das, yaitu das di Kedung Kopi, drainase Kedung Kopi, dan juga di das Bengawan Solo. Lalu berikut untuk yang gambar 3.17 merupakan hasil hidrograf banjir di Sungai Bengawan Solo. Lalu yang digambar 3.18 itu hasil dari drainase Kedung Kopi. Lalu dapat disimpulkan dari kedua gambar tersebut, itu debit puncak yang terjadi pada kedua saluran ini berada pada waktu yang relatif dekat, yaitu di sekitar 2,91 jam pada saluran drainase Kedung Kopi dan juga di 3 jam pada das di Sungai Bengawan Solo. Lalu untuk kesimpulannya dari hasil pengamatan secara langsung, itu pintu air ini terletak di titik koordinat -7,572 LS Lintang Selatan dan juga 110,849 bujur timur. Lalu dengan tinjauannya tadi itu ada pintu air sebanyak 3 unit, elevasi salurannya 89,61 mdpl, elevasi sungainya 86,53 mdpl, dimensi salurannya sekitar 3 meter, dan juga dimensi sungainya kurang lebih di 75 meter. Lalu dengan keterangan bahwa pintu air ini dalam kondisi baik, namun tidak cukup untuk menunjang fungsi akibat overcapacity. Lalu untuk dampak yang ditimbulkan oleh luapan yang melebihi kapasitas ini terjadi penggenangan di area sekitar pintu air yang akibatnya air tidak dapat tersalurkan dengan baik dari drainase menuju ke muara di Sungai Bengawan Solo. Dengan solusi yang dapat diberikan secara umum itu dibagi menjadi 3 bagian, secara teknis, regulasi, dan juga sosial. Lalu secara teknisnya umumnya ini baiknya diadakan pengupayaan peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja peralatan penunjang dalam kegiatan penanggulangan banjir, dan secara khusus dalam proyek MBKM ini itu diadakan pembuatan prototipe peringatan dini banjir oleh tim dari teman-teman elektro yang dapat digunakan untuk meningkatkan upaya mitigasi banjir. Dan secara regulasi itu perlu ditingkatkannya penerbitan dalam penegakan hukum dalam kegiatan konservasi saluran dan sungai baik di daerah terdampak maupun di daerah lainnya. Dan secara sosial itu diadakan kegiatan penyuluhan maupun penyebaran informasi secara masif dan struktur, terutama kepada warga sekitar yang tinggal di daerah tersebut terkait mitigasi bencana banjir di berbagai aspek, mulai dari penanggulangan, evakuasi, dan juga perbaikan. Lalu berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi dan juga acuan. Lalu mungkin cukup sekian presentasi hasil akhir dari laporan KKN rekognisi dari tim MBKM Teknik Sipil UNS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.